Berarti yang bisa menekan Menteri Keuangan membuat surat itu Pak Menteri Pertanian apa bukan? Bukan bawahan saya, Pak. Mitra. Ya, mitra. Berarti siapa yang bawahan atasannya Bu Menteri Keuangan? Siapa, Pak? Siapa yang bisa menekan Menteri Keuangan? Enggak, dijawab saja, kan ini normatif pertanyaannya. Siapa yang bisa? Yang bisa menyampaikan adalah Bapak Presiden. Nah, oke. Ya udah tinggal itu presiden seperti yang bisa memerintahkan. Itu adalah mitra, saya tidak bisa paksa dia. Oke. Bapak harus tahu. Nah, berarti kan harus Pak Menteri ke presiden dong. Ya, saya sudah sampai berkali-kali presiden ngomong di depan ribuan petani itu. Dan sekarang menjadi harapan. Maaf Pak, kami sudah ratas 3 kali dan sudah diputuskan Menteri Keuangan hadir. Berarti hanya jadi Tuhanlah yang bisa menekan Joko Widodo. Terima kasih. Terusnya, tidak mungkin pertumbuhan padi, jagung, apa saja tanaman pangan bisa tumbuh dengan baik, jatahnya dikurangi separuh dari total. Bahkan ini paling ekstrim, NPK-nya dihilangkan, SP36 hilang. Ini tidak pernah terjadi di dunia pertanian, dan ini baru terjadi tahun ini. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa masalah pertama adalah pupuk, karena hanya separuh dari kebutuhan. Yang kedua, izin kami lanjut, ini kurang 50%. Kalau kita 9,55 dibagi 2, itu sekitar 4,73. Dan ini sudah terjadi di 2023, 2022 terjadi, 2021 sampai 2024. Supaya rakyat bisa tahu, rakyat Indonesia ini tidak ada tipu-tipu, tidak ada kita yang menari-nari di atas penderitaan petani dan rakyat yang saat ini kesulitan. Kembali lagi kepada masalah pupuk, Pak Menteri. Ya kan? Setinggi apapun subsidi pemerintah terhadap pupuk, apabila pengawasannya tidak ada, percuma. Lebih baik naikkan aja harga pupuk ya. Tapi juga HPP-nya dinaikkan. Jadi petani mendapatkan perimbangan. Ada kan pengawas pupuk di presiden kabupaten, ada badannya ada, tetapi ongkosnya kagak ada Pak Menteri. Di situ ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Pemda, ada apa. Tapi tadi itu ongkosnya nggak ada. Nah, siapa yang mau mengongkosi? Ini harus kita pikirkan juga ini. Itu. Jadi silakan Pak Menteri dijawab secara singkat karena waktunya sudah hampir 13.30 ya. Nanti karena habis ini kita akan sambung lagi kepada Badan Pangan dan Bulog. Saya persilakan. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih anggota Komisi 4 atas pertanyaannya, saran dan masukannya. Kami pertama kami ingin menyampaikan 3 hal sebelum kami jawab secara singkat. Dari seluruh pertanyaan ada 18 pertanyaan, 15 dengan Pak Ketua, 19 dengan Pak Ketua. Bisa ditunjukkan kondisi pupuk grafiknya. Ini maaf Pak Ono, bukan menyalahkan menteri siapa. Kami akan buka datanya apa yang terjadi sesungguhnya masalah pupuk, dan di rakor, ratas, bahkan sidang kabinet kami buka ini. Coba tunjukkan data pupuk. Coba data pupuk. Ini izin Pak Ketua. Inilah kondisi pupuk yang terjadi. Dari 9,55 kita sempat swasembada beberapa kali, kemudian turun. 2024 hanya separuh. Sehingga tadi jatah pupuk hanya setengah, sepertiga dan seterusnya. Tidak mungkin pertumbuhan padi, jagung, apa saja tanaman pangan bisa tumbuh dengan baik, jatahnya dikurangi separuh dari total. Bahkan ini paling ekstrim, NPK-nya dihilangkan, SP36 hilang. Ini tidak pernah terjadi di dunia pertanian, dan ini baru terjadi tahun ini.
Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa masalah pertama adalah pupuk, karena hanya separuh dari kebutuhan. Yang kedua, izin kami lanjut, ini kurang 50%. Kalau kita 9,55 dibagi 2, itu sekitar 4,73. Dan ini sudah terjadi di 2023, 2022 terjadi, 2021 sampai 2024. Dan inilah masalah utamanya, sehingga kami mencoba meyakinkan di Rakor dan Ratas, sidang kabinet, bahwa ini harus naik. Alhamdulillah sudah disetujui sejak Desember. Realisasinya sampai hari ini persetujuannya belum datang. Jadi kami sudah sampaikan, Bapak Presiden sudah 2 kali setuju pada saat Ratas, Rakortas sudah setuju, tetapi realisasinya sampai hari ini tidak ada. Daripada nanti, dan kami sudah sampaikan ke publik bahwa sudah disetujui Ratas. Ini penyampaian kami ditemani Badan Pangan pada saat itu. Sudah, saya ulang, sudah disetujui di Ratas, Rakortas naik kembali 9,55 juta ton seperti semula. Tetapi SK-nya belum ada, sehingga kalau kami mengirim surat ke Bupati dengan Gubernur, Pak Ketua, itu bisa bermasalah hukum bagi. Jadi ini sejak kita Pak Ono sama di Jawa Barat, itu kami sudah sampaikan 3 minggu, 1 bulan sesudahnya itu disetujui, tetapi belum ada realisasi sampai hari ini, belum ada SK. Yang ada adalah kita persetujuan di Ratas dan Rakortas, dan kami kejar ini karena ini masalah petani kita, ada 100 juta. Oke, yang kedua El Nino, Pak Ketua. Maaf, saya sebenarnya berat hati mengatakan saya setuju dengan Pak Ketua masalah data. Kami disampaikan itu sesuai BPS, dan kami sudah di forum ini tolong satu data. Jadi kami percaya saja begitu. Tapi nurani kami setuju Pak Ketua. Jadi nggak mungkin Pak Ketua bisa simpulkan. Yang jelas ini produksi turun, tunjukkan. Jadi ini masalah utamanya adalah pupuk, karena kami di Ratas bahwa anggaran pupuk tetapi harga naik 230%. Bahan baku yang Pak Dirut. Oh, Pak Dirut dampingi saya waktu Ratas ya. Dampingi Pak Dirut, saya dampingi saya Pak Dirut, jangan sampai saya salah ngomong. Apa benar separuh? Ini naik 230% bahan baku karena perang Rusia dengan Ukraina, tetapi biayanya tetap. Yang kedua, El Nino. Izin Pak Ketua, kami bertemukan, kami di lapangan, kami temui, tiba-tiba terhenti 2 minggu hujan. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan itu terjadi. Tanaman mati lagi, kemudian kita tanam lagi. Kelihatan curah hujan tinggi, tetapi tiba-tiba keadaan terhenti 2 minggu, dan Jawa Timur, Jawa Tengah 2 kali kami temukan terjadi seperti itu. Tanaman kita, ini tidak pernah terjadi, grafik yang hijau. Pak Ketua, ini tidak pernah terjadi. Makanya kami sangat khawatir, ini biasanya puncaknya 2,3 naik, tetapi ini maksimal 1,5 karena maaf kita refocusing anggaran sehingga kita gunakan segala cara untuk meningkatkan tanam yang awalnya kita cuma 500. Kami start di sini 500 Oktober, kemudian di sini tiba-tiba turun. Harusnya naik menjadi 2,3. Inilah yang mengkhawatirkan kami 3 bulan ke depan. Kami katakan Maret, April, Mei aman. Kami yakin aman. Kenapa? Hitungannya 1,5, 1,7 ini surplus untuk 3 bulan. Tetapi maaf Pak Ketua, kami sampaikan apa adanya. Hari ini baru tanaman 200.000 hektar, artinya padahal sudah pertengahan bulan. Ini baru 1/4. Ini sangat mengkhawatirkan, sehingga kami refocusing anggaran untuk pompanisasi Pulau Jawa. Karena kalau kita membangun sawah, itu tidak mungkin kekejar dengan defisit sekarang. Yang persoalan besar adalah manakala kita mau impor, tiba-tiba negara lain juga tidak punya. Maaf teman-teman, El Nino juga kena El Nino. Kami bilateral dengan dubesnya, Vietnam, negara lain juga demikian, tetapi mungkin persiapannya lebih bagus, mungkin pupuknya sempurna. Tapi kita sudah El Nino, pupuknya separuh. Sehingga kita minus tanaman ini 1,9. Kemudian yang ketiga,
KTP, terima kasih sarannya Pak Dirjen, tolong yang KTP ternyata mempersulit, tolong Pak Dirut Pupuk, ini jangan ditambah. KTP dengan menggunakan kartu tani ada 20% sesuai data tidak mampu mengakses. Ada yang lupa PIN, kemudian ada remote area yang jauh pegunungan tidak bisa dapat pupuk. Sehingga kami putuskan KTP. Minta maaf, mungkin kami tidak detail sehingga KTP Pak Dirut Pupuk, Pak, tolong Pak Rahmat diperhatikan itu penyampaian dari Bapak Komisi 4 masalah pupuk, jangan sampai KTP kita anggap bahwa mempermudah ternyata tambah mempersulit. Jadi tapi itu gini Pak Menteri, ya tadi yang dikatakan kasus yang paling terbesar adalah petani datang ke kios membawa KTP. Kata pemerintah, kata menteri, kata presiden cukup bawa KTP saja. Kalau dia nggak punya alokasi di kios itu kan nggak dapat. Seharusnya omongan Pak Menteri diterjemahkan oleh bawahannya. Karena Anda kan sebagai panglima tertinggi nggak mungkin ikut perang ke lapangan. Harusnya langsung ditindaklanjutin di bawahnya. Cukup KTP, tapi dengan catatan Anda mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Ini kan enggak. Ini rancu di lapangan ini. Gitu loh. Karena mohon maaf, petani di wilayah saya itu kadang nggak tahu. Dianggapnya kita ini sama. Kalau nggak ada pupuk yang salahkan, kalau nggak menteri ya DPR, karena DPR yang sering turun ke lapangan. Ini yang terjadi. Ya silakan lanjutkan. Pak Sudin izin Pak, makasih. tambahkan sedikit masih masalah pupuk Pak. Ya 1 menit. Ya Pak Menteri, tadi disampaikan terkait dengan rencana penambahan anggaran yang sampai dengan saat ini belum terrealisasi. Pak Menteri kan tahu ya, kemarin Bukan belum terrealisasi, belum disetujui. Belum setuju, belum terrealisasi, katanya sudah ketok Pak Sudin. Tapi belum. Jadi kalau belum ada SK itu sama juga kan belum disetujuin, Pak. Jadi disetujui pada saat ratas. Iya. Tapi belum ditindaklanjuti. Nah, saya mau tanya, siapa yang paling berwenang mengeluarkan surat itu? Keuangan. Menteri Keuangan seperti apa sekarang Pak Menteri dengan Menteri Keuangan? Kami komunikasi, ABT termasuk, ABT tidak keluar karena katanya waktunya mepet. Saya katakan, Bu Menteri, El Nino tidak mengenal negeri ini darurat anggaran. Aku lanjut Pak, maaf, aku lanjut. Setelah itu disetujui 14 triliun itu tahun lalu di Desember di lapangan karena kami dengar aspirasi petani. Setelah itu disetujui, kami komunikasi, kami ratas bersama Ibu Menteri. Jadi mungkin kami tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kami rapat sama-sama. Sekarang gini, Pak Menteri kan tahu kemarin pimpinan DPR RI pada saat rapat paripurna akan membahas masalah kerawanan pangan ini dengan rapat gabungan. Pasti dalam rapat gabungan itu ini besok direncanakan pimpinan dan Komisi 4. Pasti akan hulu hilir. Dan di hulunya akan bicara masalah pupuk. Nah, sekarang saya sampaikan saja ke Pak Menteri, tolong disiapkan argumentasi yang sedetil-detilnya kenapa ini bisa terjadi. Nah, yang kedua, apakah memang pada saat ratas itu hanya diketok semuanya setuju tapi ternyata uangnya nggak ada? Kalau uangnya nggak ada, mau cari di mana? Pak Ono, santai bulan puasa, Bu, uangnya bukan. Saya sudah izin, Pak. Karena bukan ini lagi musim hujan, uangnya belum kering gitu. Nah, atau di tanah. Ya, sehingga ya, saya sih pada akhirnya kok kenapa pada saat alokasi pupuk subsidi tambahan itu sulit ya, tapi di sisi lain PT Pupuk Indonesia bisa bagi diskon gitu. Walaupun setiap kabupatennya jumlahnya hanya sekitar berapa ribu ya, setiap kabupaten 5.000. Saya sampai dapat informasi itu misalnya, Pak Ono tolong dibantu dong Pak Ono, saya kasih lokasi 500 petani. Saya nggak berani Pak bagi Pak, nggak berani bagi karena ribuan, puluhan ribu petani di tempat saya. Kalau PT Pupuk Indonesia minta bantuan saya membagikan 500 petani dan tahu saya membagikan, betapa marahnya petani kepada saya.
Masih terlibat lagi saya, marah petaninya. Tapi saya kan pintar Pak, jadi saya lewat tidak langsung oleh saya minta tolong ke teman-teman organisasi petani di sana yang membagikan. Nah, sehingga tadi itu pada saat yang substansi, yang sangat mendasar, sulit untuk dieksekusi, kok yang remeh-temeh ini kok gampang gitu kan. Gampang Pak, bikin kebijakan diskon pupuk itu gampang, padahal remeh-temeh pinggiran tuh. Makanya aneh negeri ini. Nah, sehingga pada saat tadi Pak Menteri pun menyampaikan luas tanam turun, produksi turun, sekarang pompa yang digenjot. Ini kan tidak bisa kita parsial. Pupuknya nggak ada, dibantu pompa air, ya kan? Di satu sisi banyak yang sudah hujan, malah sudah ekstrim hujannya. Nah, jadi menurut saya kalau besok benar itu dibahas, itu baru dibahas pimpinan dengan pimpinan komisi ya Pak Sudin ya. Nah, ya saya sampaikan saja sebagai teman nih Pak, siapkan data seakurat mungkin supaya rakyat bisa tahu, rakyat Indonesia ini tidak ada tipu-tipu, tidak ada kita yang menari-nari di atas penderitaan petani dan rakyat yang saat ini kesulitan. Jadi sekali lagi bahwa sudah diketok di ratas tapi belum dikeluarkan suratnya. Berarti yang bisa menekan Menteri Keuangan membuat surat itu Pak Menteri Pertanian apa bukan? Bukan bawaan saya Pak, mitra. Ya mitra, berarti siapa yang bawahan atasannya Bu Menteri Keuangan? Siapa Pak? Siapa yang bisa menekan Menteri Keuangan? Enggak, dijawab saja, kan ini normatif pertanyaannya. Siapa yang bisa? Yang bisa menyampaikan adalah Bapak Presiden. Nah, oke. Ya udah tinggal itu presiden sebagai yang bisa memerintahkan. Itu adalah mitra, saya tidak bisa paksa dia. Oke. Bapak harus tahu. Nah, berarti kan harus Pak Menteri ke presiden dong. Ya, saya sudah sampai berkali-kali presiden ngomong di depan ribuan petani itu. Dan sekarang menjadi harapan. Maaf Pak, kami sudah ratas 3 kali dan sudah diputuskan. Menteri Keuangan hadir. Berarti hanya Tuhanlah yang bisa menekan Joko Widodo. Terima kasih. Izin Pak Ketua sedikit. Ya, 1 menit. Iya. Jadi kalau urusan itu saya udah ngomong lama Pak. Jadi Pak Ono aja baru ngomong presiden sekarang. Pak Menteri, jadi jadi saya hanya mengingatkan gitu dan mengkonfirmasi Pak Menteri bahwa ada hubungan antara turunnya pupuk subsidi dengan produktivitas, betul Pak ya? Enggak, saya mengkonfirmasi supaya pernyataan saya enggak salah. Ya, oke. Nah, maksud saya begini Pak Menteri, agar kinerja Pak Menteri betul-betul ini serius, karena apa? Kami kemarin-kemarin mendapatkan data bahwa subsidi pupuk yang turun, anggaran pupuk yang tidak mencukupi, itu tidak berpengaruh kepada produktivitas di petani. Dan hari ini yang menyampaikan data itu ada di sekitar Bapak sekarang. Enggak, kita terang-terangan. Ya, ini saya sampaikan pesan di awal. Yang orangnya sampaikan siapa Pak? Kan di samping ya, saya semua siapa? Pejabat dong. Kalau hal ini TP, saya tidak pernah dalam setiap rapat pencapaian produksi selalu tercapai 100%. Anggaran turun pun itu juga tercapai. Meningkat Pak. Maksud saya, kalau Bapak sudah meyakini itu, tolong dikontrol bahwa nanti tidak ada data abal-abal lagi. Jangan sampai kesimpulan Bapak yang betul, dan menurut kami begitu Pak. Menurut kami itu dengan pupuk tidak terpenuhi, subsidi yang terus dikurangi, kami juga berkeyakinan produksi akan turun gitu. Tapi yang disajikan kami kepada kami selama ini selalu terpenuhi. Nah, ini mohon saya mengingatkan bahwa Pak Menteri kesimpulannya sudah sama dengan saya minimal, dan teman-teman nampaknya juga setuju.
tolong nanti data-data yang disiapkan supaya tidak abal-abal lagi. Terima kasih Pak Ketua, Pak Menteri. Ya, silakan dijawab. Terima kasih Pak Ketua. Agak singkat dikit supaya jelas karena nanti jadi, ada Bulog juga ada PUK masalah. Saya lanjutkan, izin lanjutkan Pak Ketua. 3 hal tadi karena terputus, sistem KTP, tapi insya Allah ada saran beberapa tadi kami akan perbaiki. Tolong Pak Dirjen PSP diperbaiki. Kemudian ada kami luruskan Pak Slamet, kami luruskan sedikit. Memang waktu kami tulis data, tapi kami tidak berani rubah. Karena yang Bapak katakan, pupuk turun, anggaran turun, kenapa naik menjadi 31? Sebenarnya data ini kami merubah, tapi kami tidak punya kewenangan. Itu kami sudah minta ke seluruh Kementerian Pertanian, jangan lagi membuat data sendiri hanya untuk second opinion. Tetapi semua data dari BPS. Kami tunjukkan Pak, apa yang terjadi di produksi kita. Coba, Dri. Nah, ini izin, ini produksi kita 31, kalaupun 31 harus tetap impor. Kenapa? Cadangan kita tidak ada. Dulu kita tidak impor itu 34 juta ton Pak. Itu data BPS. Jadi ini masih kurang dan pasti impor. Sesuai data yang kami kumpulkan 5 tahun terakhir. Jadi mungkin salah satu alasan kami, izin Pak Ketua, kami tidak berani mengeluarkan data kalau bukan dari BPS, karena pasti polemik di publik, pasti. Jadi kami satu pintu sekarang. Ya begitulah kira-kira. Sebenarnya yang benar Pak Ketua, tapi kalau nurani ya, karena pasti Pak Slamet juga kami sepaham. Tetapi datanya keluar seperti itu. Tapi Pak Menteri, masalah data ini nggak perlu dibahas lagi karena kalau kita bahas 2022 31 juta ton produksi, kebutuhan 30 juta, tetapi nyatanya surplusnya 7 juta. Ya. Dan itu yang ngomong anak buah Bapak loh. Ya. Surplus 7 juta, wah, import ke Cina, ekspor ke Cina 2,5 juta ton. Wah. Ya, itu. minta maaf Pak. Udah nggak usah dibahas lagi masalah data ini. Kami tahu ini pasti salah, gitu aja. Ya, makasih Pak Ketua. Minta maaf. Maafkan di bulan suci Ramadan ini. Makin Bapak maafkan, makin banyak pahalanya. Izin kami Pak Haji Sudin katanya. Izin Pak Ketua, ada beberapa. Yang pertama pupuk, kami minta tolong kalau bisa juga mendapatkan persetujuan 9,55 juta ton. Karena itu dalam kesimpulan rapat akan kami dukung penuh. Terima kasih. Dengan catatan. Kemudian yang kedua, Pak. Tunggu dulu Pak Menteri. Masalah pupuk dengan catatan harus dengan pengawasan yang penuh agar jangan tidak terjadi penyimpangan pupuk di lapangan. Kami setuju, kami mendukung kalau masalah pupuk. Tapi dengan syarat tadi jangan terjadi penyimpangan di lapangan. Harus penuh pengawasan, itu aja. Makasih Pak Ketua. Kemudian kami jawab singkat saja dari beberapa tadi pertanyaan Pak Hendro, Pak Hanan. Intinya adalah pupuk. Kami insya Allah kami akan kejar supaya SK-nya bisa turun, dipercepat. Kemudian masalah pompa air, kenapa kami lakukan di fokus Pulau Jawa? Karena pertama rentang kendalinya dekat, yang kedua sawah ini kalau diairi bisa ditanami. Pemikiran sederhana kami. Kalau kami Jawa atau Jawa dan Lampung tadi. Ya, Lampung masuk Pak Ketua. Karena rentang kendalinya. Kemudian Pak Slamet, kita sepakat tadi memang naik dikit Pak, maafkan saya, datanya saya terima seperti itu. Dan kami tidak ingin merubah data, karena kalau kami rubah, kami yang bertanggung jawab. Kemudian ini refocusing ada tadi bertanya Ibu Emma sudah keluar. Ya. Ada Pak tadi nanya refocusing. Pak, ada Pak Johan sangat bagus nih. Tadi sudah keluar ya. Izin ke MPR Pak, yang pada keluar tadi ada ke MPR. Ya Pak. Karena kami beri tanda-tanda semua.
izin yang Puso 14 triliun itu bukan 14 triliun. Awalnya 14 triliun itu hanya menjadi 7 juta ton. Kemudian kami minta, jadi sekarang Pak Ketua kami minta bukan cerita uangnya, tetapi kami bahas kuantumnya. 9,5 juta ton ini kami pertahankan dulu, kita melihat ke depannya seperti apa produksi kita. Jadi kami minta usul di Rakortas dengan Ratas bahwa kita diskusi kuantum. Karena kalau kita diskusi harga, begitu bahan baku naik, volumenya kurang. Padahal petaninya sudah nunggu. Bibit, Pak Wandi, data bibit, mana Sesdit, Direktur? Tolong dong kasih tahu. Tapi jujur, kalau besok dilantik pasti batal saya lantik. Sudah pasti itu. Karena teriakan DPR adalah teriakannya rakyat. Kita malu. Kalau saran saya pelantikannya tunda dulu aja sampai kita lihat dulu benihnya sesuai nggak dengan standar, baik itu padi, jagung maupun kedelai. Bukannya apa? Jangan mereka seenaknya aja. Karena selama ini saya tahu kok kita ditipu kok. Jujur aja. Iya. Nah, kalau masalah benih, di sini udah diputuskan tidak ada HU2, HU3. Sekarang pakai judul Wandi ini kan. Sudahlah, yang namanya sudah ditanam, dijadikan bibit lagi, pasti produksi menurun. Betul nggak Pak BSIP? Betul? Nah, Anda juga selaku mengeluarkan sertifikat penangkaran, kadang-kadang ada salah. Ada pengawasannya, sudah sekali ditanam, besok jadi bibit lagi, jadi bibit lagi, jadi bibit lagi, generasi ke-7. Ya gimana produksi mau meningkat? Nah, iya, tapi kan Anda mengeluarkan sertifikatnya kan? Bukan? Pak Menteri. Makasih Pak Ketua. Terakhir Pak Ketua, ini mungkin menurut kami itu ada pengaruhnya refocusing kemarin, produksi jagung meningkat. Hitungan data juga lagi-lagi BPS, katakanlah kita percaya 70% atau 50%, Pak Ketua terserah, itu ada kenaikan 1 juta ton. Nah, harga apa bisa masuk dalam kesimpulan kami usul bahwa Bulog menyerap jagung petani karena ada sampai 2.000 per kilogram. Ada di Gorontalo, ada di Lampung 3.000, cukup tinggi. Tetapi jadi mohon maaf kalau di Lampung harga 3.000, saya rasa itu petik sendiri Pak Menteri. Apa? Tidak ada harga jagung 3.000 rupiah. Sekarang pipil. berapa? Ya kita bicara pipil toh. Ya. Gitu? Ya. Mungkin itu langsung ke lapangan, ke petani, tapi dalam keadaan belum pipil. Laporan izin Pak Ketua, ini laporan bahkan naik di media, Gorontalo, Lampung Timur. Ini maka saya juga bingung ini berita ini dari mana. Ada lagi Sulawesi Selatan, coba. Ini beritanya banyak banget dari wilayah kami cek. Ini Lampung Timur. Yang saya maksudkan mungkin seperti ini. Kondisinya masih seperti ini, belum pipil. Belum pipil. Belum. Ini airnya kurang lebih 30, 34, 35 kalau belum pipil. Karena dia kan sampai kering di pohon itu loh. Coba daftarnya, daftar dengan nomor HP-nya. Kami sudah kirim ke Bulog tadi. Coba naikkan. Pak. Oke, ini Pak Ketua terakhir. Ini daftar jagung kami rekap. Coba deh, munculkan daftar jagung dengan harganya per nomor HP-nya. Nih, kami sudah kirim ke Bulog. Badan Pangan juga, terima kasih. Responnya sangat cepat. Sudah rapat kalau tidak salah hari ini atau besok. Tadi pagi. Bagaimana importir ini, kalau dia ngimpor bersemangat, tapi kalau bisa semangatnya sama dengan kalau kita lagi produksi. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih anggota Komisi 4 sarannya, insya Allah kami tampung dan kami tindak lanjuti. Khusus bibit Aceh, nanti kami perhatian khusus. Makasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, interupsi Pak Ketua. Pak di zoom dikit.
Kita lihat di sini. Dari Lampung Timur, iya kan? Dengan kadar air berapa itu? Coba lihat. Kanan ini dikit, terus kiri dikit. Nah. Harga real 2.700, terus ke sini dikit. Fraksinya tuh, jatuhnya berapa? Coba yang hitamnya dihilangin supaya saya tahu Lampung Timur. Harganya 42 juga. Dengan kadar air 15 sudah 42. Iya kan? Maka tadi yang saya katakan tadi adalah itu masih pipil. Kalau 2.000 itu jamin masih pipil lah. Harganya ternyatanya dengan kadar air 15 atau dengan refaksi 15%, kotoran dan lain-lain, kadar air 14 atau 15 menjadi 42. Izin ketua itu HAP, harga acuan pembelian. Tapi pipil. Harga acuan. Harga real dengan kadar air 15. 27. Enggak, harga acuannya 42 ketua, kadar air 15 ketua. Iya, paham. Ya. Jadi nanti kalau perlu kita masukkan dalam kesimpulan rapat yang kedua nanti ya, untuk agar supaya Bulog menyerap. Sama Bapanas sama Bulog. Iya kan, yang nyerap bukan Bapanas. Jadi nanti Bapanas perintahkan Bulog, kan begitu mekanismenya kan? Iya, termasuk juga Berdikawi nanti. Berdikawi nggak datang? Ada. Oh datang. Nggak supaya clear nanti. Ya. Silakan Pupuk Indonesia. Apa yang mau disampaikan dengan tadi permasalahan gas akan naik dan lain-lain. Juga penambahan. Sebentar Pak. Tunggu Pak. Bapak sabar Pak. Bapak akan dapat bagian. Termasuk juga penambahan